Ya, halo teman-teman semuanya. Kali ini adalah hari ke-9 belajar public speaking dan topik kali ini adalah tokoh ilmuwan dari Jerman yang membantu space race dari sisi Uni Soviet. Dan lain dan bukan adalah Helmut Grutov. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini. Ketika membahas ilmuwan roket dari Jerman, hampir semua orang tuh mengenal Werner von Braun. Namun ada satu nama lainnya yang memiliki pengaruh juga, yaitu Helmut Grutov. Ia adalah sosok yang terlibat dalam pengembangan roket V2, kemudian membantu Uni Soviet dalam program roket, dan ikut menciptakan teknologi yang menjadi dasar kartu ATM serta kartu kredit yang berchip, SIM card, hingga teknologi identifikasi modern. Sedikit orang yang bisa mengklaim pernah berkontribusi pada perlombaan antariksa sekaligus industri pembayaran digital. Untuk membahas Helmut Grutov, kita perlu ke masa kecil dan pendidikannya. Dia tuh lahir pada 12 Februari tahun 1916 di Cologne. Ia tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan dunia teknik karena ayahnya seorang insinyur mekanik, sedangkan ibunya aktif dalam gerakan perdamaian. Pada tahun 1935 sampai 1939, ia tuh belajar fisika terapan di Technische University Berlin. Di sana ia bekerja dengan ilmuwan terkenal seperti Hans Geiger, salah satu penemu alat pendeteksi radiasi Geiger counter. Kemampuan teknisinya dalam bidang elektronika dan sistem kontrol membuatnya direkrut ke salah satu proyek militer paling ambisius Jerman Nazi. Pada akhir tahun 1939, Helmut Grutov mulai bekerja di pusat penelitian roket Peenemünde bersama beberapa tokoh terkenal seperti Werner von Braun, Walter Dornberger, Ernst Steinhoff. Tugas utamanya bukan merancang mesin roket, melainkan sistem kendali dan navigasi. Ia menjadi salah satu pakar terpenting dalam teknologi pemandu rudal V2. Tanpa sistem kendali yang baik, roket tidak akan bisa mencapai target. Pada masa itu, roket V2 merupakan senjata yang sangat revolusioner. Rudal ini menjadi rudal balistik pertama dalam sejarah yang berhasil digunakan dalam peperangan. Pada masa itu, V2 merupakan senjata yang sangat revolusioner. Rudal ini menjadi rudal balistik pertama dalam sejarah yang berhasil digunakan dalam peperangan. Salah satu bagian paling dramatis dalam hidupnya Helmut Grutov terjadi pada tahun 1944. Menurut laporan intelijen Nazi, Grutov, von Braun, dan beberapa koleganya pernah ngeluh bahwa mereka lebih tertarik membuat pesawat luar angkasa daripada senjata perang. Mereka juga dianggap pesimis terhadap peluang kemenangan Jerman. Seorang mata-mata SS pun melaporkan percakapan tersebut. Akibatnya, pada 21 Maret 1944, Helmut Grutov
Werner von Braun ditangkap. Mereka berdua ditangkap dan dituduh memiliki sifat deviatis dan bahkan dicurigai melakukan sabotase. Untungnya, pihak militer menyadari bahwa program V2 tidak bisa berjalan tanpa para ilmuwan tersebut. Setelah sekitar 2 minggu ditahan, mereka dibebaskan dan kembali bekerja. Ketika Jerman kalah pada tahun 1945, para ilmuwan roket menjadi rebutan dua negara sekaligus, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagian besar ilmuwan top, termasuk Werner von Braun, dibawa Amerika melalui operasi Paperclip. Namun Helmut Grutov membuat pilihan yang berbeda. Ia menolak bergabung dengan Amerika. Alasan yang paling sering disebut karena ia tidak ingin meninggalkan keluarganya di Jerman dan tidak ingin menjadi bawahan Werner von Braun. Beberapa sumber juga menyebutkan ia memiliki cenderungan sosial demokrat yang membuatnya kurang nyaman dengan pilihan Amerika Serikat. Sebaliknya, ia memilih bekerja di zona pendudukan Soviet. Keputusan ini akan mengubah sejarah program luar angkasa Uni Soviet. Pada tahun 1945 hingga tahun 1946, Helmut Grutov memimpin kelompok ilmuwan Jerman yang membantu Soviet membangun kembali roket V2. Ia bekerja bersama tokoh yang kelak menjadi legenda program antariksa Soviet, Sergei Korolev. Pada tahun 1946, terjadi operasi besar yang bernama Operation Osoviakhim. Dalam satu malam, sekitar 2.300 spesialis Jerman beserta keluarganya dipindahkan secara paksa ke Uni Soviet menggunakan puluhan gerbong kereta. Grutov termasuk di dalamnya. Ia kemudian memimpin sekitar 170 ilmuwan roket Jerman di Pulau Gorodomla, dekat dengan Moskow. Nah, selama di Uni Soviet, tugas dari Helmut Grutov itu merekonstruksi roket V2 menjadi roket Uni Soviet dan ia terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah pengembangan R1, salinan dari V2, serta studi desain G1 hingga G5. Walaupun sebagian besar rancangan mereka tidak pernah diproduksi secara langsung, banyak gagasan tekniknya kemudian digunakan dalam rudal Soviet, seperti R2 dan R5. Yang lebih menariknya, ada konsep bundling. Beberapa roket menjadi satu sistem peluncuran yang diusulkan kelompok Helmut Grutov pada tahun 1949. Memiliki kemiripan dengan konfigurasinya yang akhirnya digunakan pada roket R7 Semyorka. Roket inilah yang pada tahun 1957 meluncurkan Sputnik 1 launch. Dengan kata lain, meskipun namanya jarang disebut, kontribusi Helmut Grutov ikut membantu fondasi keberhasilan program luar angkasa Soviet. Selama di Pulau Gorodomla, meskipun mendapatkan fasilitas yang relatif mewah dibandingkan warga Soviet biasa, kehidupan para ilmuwan Jerman di pulau tersebut jauh dari kata ideal. Meskipun hidup terisolasi dari dunia luar, banyak anggota tim depresi, alkoholik, tekanan psikologis, bahkan percobaan bunuh diri. Ketika para insinyur Soviet mulai bekerja mandiri, kebutuhan terhadap ilmuwan Jerman berkurang. Pada tahun 1950, Helmut Grutov dicopot sebagai kepala tim setelah menolak melanjutkan proyek tertentu untuk Uni Soviet. Ia akhirnya diizinkan pulang dan kembali ke Jerman pada tahun 1953. Setelah pulang ke Jerman, ia bekerja di
perusahaan elektronik dan komputer. Salah satu pencapaiannya adalah pengembangan sistem pemrosesan data komersial pertama di Jerman bersama para ilmuwan komputer Jerman. Ia ikut mempopulerkan istilah informatik yang kemudian menjadi kata baku untuk ilmu komputer dalam bahasa Jerman. Pada akhir tahun 1960-an, ia bekerja sama dengan Jordan Detloff. Mereka mengembangkan konsep kartu identitas elektronik yang memiliki chip dan dapat menyimpan informasi secara aman. Paten awal diajukan pada tahun 1969. Ide Helmut Grotop sangat visioner. Yang pertama, kartu memiliki identitas unik. Yang kedua, data tersimpan secara aman. Yang ketiga, sulit untuk dipalsukan. Yang keempat, dapat digunakan untuk otoritas akses. Konsep tersebut akan melahirkan teknologi di masa depan, yaitu kartu ATM, SIM card, kartu identitas elektronik, dan teknologi NFC modern. Bahkan dalam salah satu patennya, Helmut Grotop sudah membayangkan penggunaan kopling induktif yang konsepnya sangat mirip dengan komunikasi jarak dekat atau NFC masa kini. Pada tahun 1970-an, Helmut Grotop bergabung dengan perusahaan pengembangan teknologi pemrosesan uang kertas serta fitur keamanan anti pemalsuan. Ia terlibat dalam pengembangan smart card komersial pertama di perusahaan tersebut, dan kemudian ia meninggal di Munich pada tanggal 4 Juli 1981 dalam usia 65 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kritik dan saran bisa di kolom komentar.